Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwati fillah. Hari ini kita di lataran di Masjid Rosatul Anbiya. Kita bertemu lagi dalam keadaan yang sehat dan juga pada hari ini apalagi nih turun hujan ya. Insyaallah semoga menjadi rahmat buat kita, juga tentu yang lagi sakit hari ini atau sedang menderita sakit beberapa lama, semoga Allah sembuhkan. Semoga Allah senantiasa kembalikan kembali agar bisa beraktivitas seperti semula, dan juga senantiasa kita dilapangkan dalam segala urusan. Ya, hari ini kita nongkrong-nongkrong karena ini adalah tongkrongan berfaedah ya gitu. Karenanya Nabi dan para sahabat juga senantiasa berbagi faedah ya, istifadah ya. Serta para sahabat juga berbagi faedah ya gitu. Dan setelah sholat isya itu ada obrolan yang berpahala ya. Salah satunya adalah senantiasa sharing-sharing ilmu seperti ini ya gitu. Nah, ini adalah tongkrongan Islami ya gitu ya. Ya di mana saja, mau di kafe ya gitu. Ya, nanti kalau ada rencana di kafe gitu ya. Di Indomaret mangga tapi tong gandeng gitu. Atau kalau tidak di tempat-tempat yang enakan lah gitu ya. Taman lah gitu, tapi tamannya yang benar-benar sejuk juga dan juga tidak berisik dengan suara gitu ya. Baik suara misalnya ganggu suara lagu atau itu apa kendaraan gitu ya gitu. Nah ini senantiasa kita lestarikan ya, majelis ilmu seperti ini ya. Belajar hadis yang walaupun hanya satu hadis berpahala besar ya. Dan juga melapangkan kehidupan kita, meringankan setiap jejak langkah kita di dalam kehidupan ini. Insyaallah itu wasilahnya ya. Nah, karenanya hadisnya tentang bimbingan ketika duduk di pinggir jalan, atau bahasa stripnya apa? Nongkrong. Nongkrong lah gitu ya. Bahasanya ngumpul. Lagi kalau nggak ngumpul ngopi ya, ngopi. Atau kopi namanya. Kalau nggak kopi ngeteh gitu ya. Ya bisa makan bareng boleh itu kalau mau makan bareng itu ya. Jadi selama itu tujuannya adalah untuk yang positif, bermanfaat, insya Allah berpahala. Untuk bersedekah gitu misalnya, nah itu tentunya akan jadi amal jariah buat kita tuh ya. Ada di itu juga di mana
di sebelahnya itu pesantren kalau nggak salah ya dulu itu. Waktu itu ngumpul gitu ya, itu ngumpul itu guru-guru gitu ya. Daerah mana ya, teteh Ujung Koneng gitu ya. Ujung Koneng ada gitu ya. Ujung Koneng naik mobil, naik mobil tuh ya, naik mobil. Jadi ya agak apa, rada lambat tuh ya gitu. Tapi ya alhamdulillah itu terlaksana gitu ya. Jadi guru-guru ngumpul, ada yang bersama keluarganya gitu ya. Nanti lah saya di kode lah gitu ya, panjang ting gitu langsung. Karena mah di luhur ya, karena mah yang di atas. Jadi ada di sebelahnya pesantren. Nah ini ada tempat makan gitu. Itu bisa pas tuh ya nanti. Tapi dalam kebanyakan apa, kebanyakan orang tapi ya gitu. Kebanyakan orang nanti ya. Nah itu ya. Nantilah itu di sana mahnya. Bolehlah melambung lahnya. Asal tetap kontribusi kita terus untuk dakwah gitu ya. Berlangsung tuh ya. Oke. Nih hadisnya lumayan ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah iyyakum wal julusa bit turqati. Qalu ya Rasulullah ma lana buddu min majalisana atau majalisina natahat dasu fiha. Qala fa amma ida abaitum fa'tu at-tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqqahu. Qala qaddul basal wa kaful adza waraddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Muttafaqun alaihi. Rasulullah bersabda, jauhilah oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, itu merupakan tempat duduk yang biasa kami ngobrol, bincang-bincang gitu ya. Beliau pun berkata, apabila kalian enggan, maka berikanlah kepada jalan tersebut haknya. Para sahabat bertanya, jadi pertanyaan para sahabat, apa haknya? Beliau menjawab, yaitu menundukkan pandangan, tidak mengganggu orang, menjawab salam, menyuruh yang ma'ruf, dan mencegah kemungkaran. Riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih ya, yaitu muttafaq alaih. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwa tidak duduk-duduk di pinggir jalan ya, menunaikan hak-hak jalanan jika memang harus duduk di sana. Nah itu membimbing pada akhlak mulia yang itu ya, yang dua itu tadi, supaya kita jangan sampai misalnya kalau duduk-duduk di pinggir jalan juga mengganggu orang gitu ya gitu. Udah mengganggu orang ya, susah orang lewat, juga terkadang membuat orang berisik dan sebagainya gitu.
Nah itu kalau hal itu terjadi ya mengganggu orang, maka itu hal yang sangat diancamkan ya. Dan kalaupun misalnya ingin duduk tuh ya, atau harus duduk, ya kita harus menunaikan hak-hak itu ya ketika di jalan ya gitu. Terus yang kedua, duduk di pinggir jalan membuka pintu kerusakan lebih besar dibandingkan duduk di rumah. Sebab dah banyak orang lewat ya. Apa aja yang lewat Pak. Nah, banyak ya orang lewat di sana dan bisa dilihat apapun tuh ya gitu. Mau yang membuka aurat ya pun tentu ya. Kan hanya membuka aurat, apalagi tongkrongan-tongkrongan misalnya ada yang berapa ya itu tongkrongan maksiat, obrolannya obrolan gibah gitu ya gitu, obrolan gibah sembarangan tuh ya ya ada obrolannya nggak bermutu, ada obrolan tidak bermanfaat tuh ya, tidak solusi ya, tidak solutif, diisi hal-hal yang negatif ya gitu, sampai ya minum-minum, nah itu yang keras, minum-minumannya yang keras maksudnya ya gitu. Khamar maksudnya nah. Terus terus juga kenapa hal-hal yang berbau negatif lah gitu ya. Nah, itu yang sangat diancamkan tuh ya. Sok, mana gitu ya? Berapa persen orang di jalan yang menutup aurat? Tuh, perempuan khususnya nih. Khususnya nih perempuan nih. Ya, para akhwat nih atau para muslimah, mana yang menutup aurat? Jarang. Tuh ya. Jarang menutup aurat. Bahkan apalagi ya kelihatan itunya itu susah bisa dipikiran lah gitunya. Jangan tuh. Ya itu ya. Makanya wajib ya kita tidak memandang yang haram tuh. Jangan sampai memandang yang haram, harus qadul basor ya. Ketika duduk di pinggir jalan, tidak memandangi wanita-wanita yang lewat dan sebagainya ya. Jadi jangan dilihat satu-satu ya gitu. Ya, cirian satu persatu mana itu. Itu jangan ya. Perempuan-perempuan jangan dilihat ya gitu, karena itu kan mahram dan bukan haknya juga gitu ya gitu. Dan sebagainya itu ya. Tidak boleh melihat yang haram. Jangan ngobrol yang haram ya. Ngaronda misalnya ngaronda, ya boleh ngaronda, bagus ngaronda itu ya, menjaga orang lain itu ya, ngejaga tempat. Tapi obrolan kemana heula gitu ya. obrolan non gitu ya. Nah itu harus obrolannya bermanfaat ya gitu. Nah yang ketiga, Nabi Muhammad SAW selalu bersemangat untuk membimbing kita agar menjaga keselamatan agama. Maka petunjuk yang beliau sampaikan adalah untuk menjaga, bukan untuk menyulitkan. Sebagai pengikut Nabi, kita harus melihat tiap arahan dari beliau sebagai saran kebaikan untuk membangun hidup kita yang lebih baik. Nah itulah ya, untuk perbaiki diri, untuk introspeksi diri, ikutilah Nabi ya gitu. Karena Islam itu adalah agama yang memudahkan ya, ad-dinu yusrun ya. Nah itu ajaran Nabi itu ya. Yang menyulitkan itu ya kadang kitanya aja gitu ya. Yang menyulitkan. Terus jika di suatu keadaan kita
menyanggah hal tertentu, maka sebaiknya disampaikan tentang kondisi dan uzurnya. Diberitahu, ya. Nah, itu. Diberikan informasi, ya, apa yang menjadi sebab penghalang melaksanakannya. Ya. Seperti misalnya nih, para sahabat menyampaikan uzur mereka, ya, ingin duduk di pinggir jalan. Kenapa? Kan itu biasa, biasa untuk berbincang-bincang, ya, gitu. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, itu merupakan tempat duduk yang biasa kami berbincang-bincang, bisa ngobrol, biasa nongkrong, itulah bahasa yang namanya. Gitu. Maka hal ini lebih baik dan membuat orang lebih lapang dalam menerima tanggapan yang ada, gitu ya. Sekarang mah udah ada ngevlog gimana tuh ya, atau bikin podcast gitu ya, atau bikin apa lagi tuh ya, video gitu ya, tapi yang baik-baik, yang positif gitu ya, gitu. Bahkan ya masjid-masjid terbuka gitu ya, manggawe gitu ya, untuk menjadi sarana, misalnya di pinggirannya gitu ya, seperti ini juga di pinggirannya gitu ya, untuk bikin video silahkan gitu ya, gitu, terbuka. Itu sangat bagus sekali gitu ya, gitu. Jangan hanya punya masjid kayak di Karawansian gitu ya, ada orang mau melakukan hal yang mulia, malah itu ya, malah dicegah katanya. Nah, itu jangan sampai itu ya, karena masjid itu kan untuk umat ya. Nah, itu ya, senantiasa kita rawat dan pelihara ya, agar terjaga stabilitas umat itu ya, stabilitas kaum muslimin, dengan diantaranya ya masjid ya, itu menjadi peradaban di masjid itu. Dan yang kelima, Islam adalah din yang mudah. Duduk di pinggir jalan awalnya itu dilarang, tapi menjadi diizinkan oleh Rasulullah tatkala diperlukan. Jadi termasuk juga misalnya di pinggir jalan untuk bincang-bincang yang bagus, yang baik gitu ya, gitu. Atau bincang-bincang hal-hal yang bisa membantu orang lain tuh ya. Masya Allah tuh ya. Bincang-bincang hal yang bisa melapangkan kehidupan orang lain. Masya Allah itu. Itu pahalanya sangat besar sekali ya, gitu. Iya, orang zaman sekarang itu kebanyakan ya tidak peka, kebanyakan ya. Biasa weh gitulah gitu ya. Ngelihat orang lagi susah, bukannya dibantu, malah dicerca gitu ya, malah dicela gitu ya. Harusnya dibantu gitu ya. Bantu apa aja dibantu. Mau kasih air ke, mau kasih makanan ke, dia kan lega gitu ya. Yang penting kita bantu gitu. Nggak dikasih uang ya nggak apa-apa gitu. Asal kasih kebaikan, kasih ilmu gitu. Kasih ilmu. Ya tidak semua menerima nasihatnya. Ya gitu. Ya dikasih apapun yang bermanfaat lah gitu ya, untuk dirinya gitu ya. Asal dia tidak ya menjadi orang yang memanfaatkan kita misalnya gitu ya. Ada orang di jalan tuh ya, ternyata dia dia itu orangnya minta-minta, tapi ternyata minta-mintanya itu dia punya gelang, punya tato, dia punya nanti gitu, begitulah ya. Gitu, bukan dia orang yang memang ya itu, sehingga terkadang orang seperti itu nggak mau berusaha, padahal Islam itu ya benar-benar menekankan kita agar berusaha ya, sekecil apapun tuh ya, hasilnya upaya itu bermanfaat ya, berpahala. Nah, itu emang ketika orang lagi butuh itu ya, nah
kemudian WA gitu. Nah, harusnya kita peka sedikit lah gitu. Walaupun misalnya gak ngasih gitu ya, ngasih uang misalnya, ngasih yang lain, atau misalnya ngasih cuman sekedarnya, ya nggak masalah itu, asal peka gitu ya gitu. Perhatian lah gitu ya, jadi orang maunya jangan oh yuk naonan gitu, datang-datang ke dia mau proposal gitu ya. Nah gitu ya, ayoin gitu ya, padahal dia niatnya, nah itu ya, ini kemarin 17 Agustusan gitu ya, kadang ayo nerima itu, kadang misalnya ya untuk kegiatan yang bermanfaat ya. Nah itu yang jadi pertanyaan ketika orang-orang kayanya itu tidak peduli, padahal kita itu ditolong oleh sebab ada orang lemah di antara kita ya, yang kita bantu insya Allah itu ya, maka Allah akan melapangkan kehidupan kita itu ya. Demikian untuk nongkrong gitu ya. Ya, karena ini temanya kan hadisnya seputar nongkrong gitu ya. Bimbingan ketika di pinggir jalan tuh ya. Makanya intinya mah semua tongkrongan itu kalau positif, kalau itu baik ya, maka semuanya itu ketika tongkrongannya Islami lah gitu bahasananya, itu berpahala ya. Jadi selama untuk bantu orang, apalagi ya, bantu orang ya, bantu yang lagi membutuhkan, itu berpahala ya gitu, dan menjadi jalan kebaikan untuk kita dan orang lain. Itu saja dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah benar. Aku lakum la hada wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.